Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 6 SDN Pakel. Bersama kami, para wali kelas 6A dan wali kelas 6B. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, kelas 6, dengan subtema hewan sahabatku. Hari ini kita akan belajar materi perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan memiliki tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Contohnya, dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan juga tunas. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif akan dilakukan oleh hewan yang memiliki tingkat rendah. Cara vegetatif merupakan cara yang bisa dilakukan hewan dengan berkembang biak meskipun dengan cara tidak kawin. Sekarang perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Dibedakan menjadi 3. Ovipar dengan bertelur, vivipar dengan beranak, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan hewan jantan. Pembuahan pada hewan ovipar dapat terjadi di dalam tubuh atau secara internal dan di luar tubuh atau secara eksternal. Lalu, hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur? Yang pertama, unggas atau bangsa burung. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk dalam keluarga burung dengan ciri memiliki sayap, berbulu, berkaki 2, dan berparuh. Contohnya, ayam, bebek, dan semua jenis burung yang dapat terbang seperti burung dara, burung merpati, burung kutilang, maupun yang tidak dapat terbang seperti burung unta maupun penguin. Yang kedua, ikan dan amfibi. Meskipun sama-sama tergolong ovipar, ikan dan amfibi berbeda dengan unggas dalam hal mengerami telur. Kelompok ikan dan amfibi tidak mengerami telurnya hingga menetas seperti unggas. Telur-telur yang dihasilkan oleh ikan dan amfibi akan menetas dengan sendirinya. Pembuahan pada ikan dan amfibi terjadi di luar tubuh atau eksternal. Yang ke dalam jenis ikan,
Dan katak adalah termasuk hewan bertelur. Sampai di sini, Bu Reni harap kalian sudah paham. Kita lanjutkan ya. Perkembangbiakan hewan secara vivipar atau beranak. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuhnya. Selama di kandungan, spesies baru itu mendapat asupan makanan dari tubuh induknya. Biasanya, hewan-hewan mamalia itu memiliki anak yang sudah mirip dengan hewan dewasa. Lalu, hewan apa saja yang termasuk hewan vivipar? Pertama, jerapah, kambing, kucing, sapi, gajah, kuda, singa, dan harimau. Sebenarnya ada banyak sekali hewan-hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan vivipar. Hewan-hewan yang menyusui, yang memiliki anak, semuanya berkembang biak dengan cara vivipar. Kita lanjutkan ya. Sekarang, perkembangbiakan hewan secara ovovivipar atau dengan cara bertelur dan beranak. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Embrio berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur menetas, baru induk melahirkan spesies baru sejenis dengannya. Saat masih di dalam telur atau di dalam kandungan induknya, hewan ini, spesies baru ini mendapatkan cadangan makanan yang berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Lalu, hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau dengan cara bertelur dan beranak? Ikan hiu, ikan pari, kuda laut, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular seperti ular sanca, ular boa, dan ular piton. Bagaimana? Sudah paham ya? Sekarang waktunya kalian mencoba. Gambar tabel diagram perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar seperti contoh. Kerjakan di buku tugas. Tugas kalian, gambarkan diagram seperti ini di buku tugas. Kemudian, tuliskan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar di kolom sini, di diagram sebelah ini. Kemudian, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar.
Dan di tengah-tengah tuliskan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau ovovivipar. Bagaimana? Paham ya? Kalau belum paham, kalian bisa bertanya melalui WA pribadi maupun WA grup. Sekian penjelasan materi kali ini. Dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, kita dapat belajar bahwa ternyata makhluk hidup itu berkembang biak dengan melalui banyak proses. Oleh karena itu, mari kita sayangi hewan maupun makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Demikian penjelasan hari ini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WA pribadi maupun grup kelas. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.